Renungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh Ellen G. White, 8 Maret 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus beserta kami agar menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn Janes dari Malaysia. Silahkan Ibu Evelyn. Renungan pagi kita pada hari ini 8 Mac 2021 bertajuk Kesukaran mengajar kita rindu ke surga. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17. Walaupun Tuhan tidak menjanjikan kebebasan dari pencobaan kepada umat-Nya, Dia telah menjanjikan yang jauh lebih baik. Dia telah mengatakan, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang bernyala-nyala untuk kepentingannya, Yesus akan hadir di sampingmu sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Mereka yang mengasihi penebus mereka akan bersukacita pada setiap kesempatan bersama Dia menanggung penghinaan dan cela. Kasih yang mereka tunjukkan kepada Tuhan mereka membuat penderitaan untuk kepentingannya manis. Sepanjang zaman, iblis telah menganiaya umat Allah. Dia telah menyiksa mereka dan membunuh mereka, tetapi dalam kematian mereka menjadi para pemenang. Mereka nyatakan dalam iman mereka yang kukuh, seseorang yang lebih kuat daripada iblis. Iblis dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Dia dapat mengurung dalam tembok-tembok penjara, tetapi dia tidak dapat mengikat semangat atau roh. Mereka dapat melihat melewati kegelapan sampai kepada kemuliaan seraya berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaannya yang akan dinyatakan kepada kita. Gereja Allah yang dibenci dan dianiaya oleh dunia sedang dididik dan didisiplin dalam sekolah Kristus. Mereka berjalan di jalan-jalan sempit di dunia. Mereka disucikan dalam api penderitaan. Mereka mengikut Kristus melalui penentang-penentang yang menyakitkan. Mereka menjalani penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi pengalaman mereka yang menyakitkan itu mengajarkan kepada mereka kesalahan dan kesusahan dari dosa, dan mereka melihatnya dengan kebencian. Mengambil bahagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bahagian dalam kemuliaannya. Dalam penglihatan yang suci, Nabi itu melihat kemenangan umat Allah. Dia berkata, dan aku melihat sesuatu bagaikan laut kaca bercampur api, dan di tepi laut kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada dua kebenaran indah dari renungan hari ini yang perlu kita pahami dan ingat dalam hidup di dunia ini, khususnya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama terdapat dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 77, paragraf 1. Jika engkau dipanggil supaya pergi melewati perapian yang menyala-nyala untuk kepentingannya,
Yesus akan hadir di sampingmu sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Ada dua hal dalam kutipan ini yang penting kita mengerti. Satu, disebutkan kata dipanggil. Apa maksudnya dipanggil untuk melewati perapian yang menyala-nyala? Roh Nubuat menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 47 paragraf 2. 3 orang pembesar menanggung dapur api yang menyala-nyala, karena Yesus berjalan bersama mereka dalam nyala api. Jika mereka dari diri mereka sendiri masuk ke dalam api, mereka akan habis terbakar. Demikianlah halnya dengan Anda. Jika Anda tidak sengaja berjalan ke dalam pencobaan, Allah akan menopang Anda saat pencobaan datang. 3 pemuda Ibrani itu tidak mencari-cari untuk masuk ke dalam dapur api. Fokus mereka bukan itu. Fokus mereka adalah tetap setia kepada Allah yang benar, apapun resikonya. Dan mereka masuk ke dalam dapur api bukan atas kehendak diri sendiri, tetapi karena keteguhan kesetiaan kepada Allah yang benar. Mereka dilemparkan ke dalam dapur api. Inilah maksudnya kita dipanggil. Kita mengalami dapur api penganiayaan bukan karena kita pergi ke sana, tetapi karena kesetiaan kita dilemparkan ke dalam dapur api itu. Dan mereka yang dilemparkan ke dalam dapur api, siapa yang hadir bersama kita? Yesus sendiri yang hadir bersama kita. Apa buktinya bahwa Yesus sendiri yang hadir? Perhatikan dalam kutipan Roh Nubuat berkata, sebagaimana Dia bersama-sama dengan ketiga orang muda yang setia di Babel itu. Artinya, peristiwa dapur api di Babel adalah patron atau pola bagi kita sekarang. Saat kita dilemparkan ke dalam dapur api aniaya, yang hadir bukan oknum lain yang bukan Yesus, tetapi Yesus Kristus itu sendiri yang berada dan hadir bersama kita. Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku 2 halaman 312 paragraf 6. Tetapi Kristus datang secara pribadi dan berjalan bersama mereka melalui api, dan mereka tidak menerima celaka. Jadi jelas, saudaraku dalam Tuhan, Yesus Kristus yang datang secara pribadi bersama-sama ketiga pemuda orang Ibrani itu. Nah, mungkin ada yang berkata, itu kan di zaman Perjanjian Lama. Di zaman Perjanjian Baru ada oknum lain katanya, dan oknum lain itu bukan Yesus. Apakah benar demikian? Mari kita baca kutipan berikut ini dari Kemenangan Akhir halaman 227 paragraf 2 yang berbunyi, kereta narapidana yang ditumpanginya, wajah-wajah seram para penganiaya, kematian yang mengerikan yang akan dijalaninya, semua ini tidak dihiraukannya. Siapakah dia ini? Dia adalah Louis de Berquin. Kita lanjutkan, perhatikan yang warna kuning. Ia yang hidup dan yang telah mati, dan yang telah hidup kembali untuk selama-lamanya, dan yang mempunyai anak kunci maut dan neraka, ada di sampingnya. Wajah Berquin disinari dengan terang dan kedamaian sorga. Peristiwa ini terjadi di bulan April tahun 1529. Saat itu terjadi revolusi Prancis. Silahkan baca dalam buku Kemenangan Akhir bab 12. Kalimat yang ditandai warna kuning dikutip dari Wahyu 1 ayat 18, dan yang berbicara dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Sebab memang Yesuslah yang telah mati dan telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, Berquin percaya Yesuslah yang berada di sampingnya. Bagaimana caranya? Melalui kehadiran Rohnya Kristus. Kemudian, berikut ini adalah kesaksian Nyonya White saat dia berada di Australia. Experience in Australia, halaman 12, paragraf 2, yang berbunyi, merupakan berkat sangat besar mengetahui bahwa Juru Selamat saya berada dekat di samping saya di siang hari dan di malam hari, dan jaminan diberikan kepada saya tentang kehadirannya. Saya menikmati persekutuan dengan Juru Selamat saya yang berharga selama saya terbangun di malam hari. Yang berada di samping Nyonya White dan bersekutu dengan dia adalah Yesus Kristus. Nyonya White tidak bersekutu dengan Allah Roh, tidak. Nyonya White bersekutu dengan Yesus Kristus. Sebab Yesus sendiri berjanji, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus sendiri yang berada di samping umatnya.
Itulah yang dialami di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru, bahkan sampai akhir zaman. Bagaimana dengan kita? Adakah kita pernah mengalami yang Nyonya White saksikan ini? Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Jadi, jangan lupa, aniaya itu bukan kita cari-cari atau pergi sendiri. Aniaya itu panggilan, dan saat kita dipanggil ke dalam aniaya, maka Yesus sendiri yang hadir bersama kita. 3 pemuda Ibrani tadi selamat. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam aniaya dan Yesus hadir bersama kita dijamin tidak mati? Hal ini menuntun kita kepada kebenaran berikut ini. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 77 paragraf 2. Iblis dapat menyiksa dan membunuh tubuh, tetapi dia tidak dapat menjamah kehidupan yang disembunyikan dengan Kristus di dalam Allah. Ini adalah kebenaran kedua yang perlu kita pahami dari renungan hari ini. Alkitab berkata dalam Matius 10 ayat 28, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Setan hanya dapat membunuh tubuh, tetapi setan tidak bisa menjamah hidup yang ada di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya Louis de Perquin saat hendak dibakar, wajahnya disinari dengan terang dan kedamaian sorga, karena dia tahu bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit, serta memegang segala kunci maut dan kerajaan maut, berada di sampingnya. Berquin tidak takut mati, sebab dia tahu hidupnya tersembunyi di dalam Yesus, yang adalah kebangkitan dan hidup. Mengapa Yesus telah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut? Kita baca penjelasan ini dari manuskrip 37 tahun 1898 paragraf 13, yang berkata, "Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut." Ibrani 2 ayat 14. Tuhan memiliki aku sejak permulaan jalannya, bahkan sejak awal dari pekerjaannya. Kristus berkata, ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Amsal 8 ayat 22, 29, dan 30. Tetapi Kristus merendahkan diri untuk datang ke dunia ini. Ini adalah penyembunyian dari kemuliaannya. Sebagai informasi, khusus Amsal 8 ayat 22, saya menggunakan terjemahan Indonesia Modern Bible, sebab terjemahannya lebih mendekati bahasa aslinya. Nah, perkataan dalam Amsal 8 ayat 22 adalah perkataan Yesus itu sendiri. Amsal 8 khususnya ayat 22 sampai 30 adalah tentang kelahiran hikmat. Dan hikmat itu sebagaimana 1 Korintus 1 ayat 24 adalah Yesus Kristus. Jadi, kelahiran hikmat dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 30 tersebut adalah kelahiran Yesus. Saya tahu gereja Advent yang sekarang menolak akan hal ini. Gereja Advent yang sekarang ini melalui para pendetanya mengajarkan bahwa Amsal 8 ayat 22 sampai 30 ini bukan tentang Yesus dan bukan tentang kelahiran Yesus. Hal ini karena gereja Advent yang sekarang ini sudah menganut doktrin Trinitas. Mereka tidak percaya Yesus dilahirkan. Yang unik, tulisan Roh Nubuat yang merupakan ciri khas utama gereja Advent ditolak. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Amsal 8 tersebut adalah perkataan Yesus, dan Yesus akui bahwa dirinya dilahirkan, atau dalam Amsal 8 ayat 24 dan 25 disebut dibawa keluar. Perhatikan Alkitab berkata, Mazmur 2 ayat 7 berkata, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Ayat ini dikutip Paulus dalam Ibrani 5 ayat 5 yang berbunyi, "Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi
dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Siapa Dia yang disebutkan dalam ayat ini? Allah Bapa. Allah Bapa yang bersaksi bahwa Yesus adalah anak yang Bapa peranakan. Itu sebabnya Yesus sendiri saksikan dalam Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Yesus berkata Dia keluar dan datang dari Allah. Makna keluar dalam ayat ini sama dengan makna keluar dalam ayat Amsal 8 ayat 24 dan 25. Inilah dasar Alkitab dan Roh Nubuat bahwa Yesus itu anak Allah yang diperanakkan Bapa. Keilahian Yesus adalah karena Dia lahir dari yang ilahi, yaitu Bapanya. Sama dengan Hawa, kemanusiaan Hawa adalah karena Hawa keluar dari Adam. Itu sebabnya Adam berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Kejadian 2 ayat 23. Sayangnya kebenaran indah dari Alkitab dan Roh Nubuat ini sudah ditolak oleh gereja Advent yang sekarang ini. Mengapa penting hal ini kita pahami? Kita kembali ke kutipan sebelumnya dalam manuskrip 37 tahun 1898 paragraf 13. Perhatikan Nyonya White kutip Ibrani 2 ayat 14 yang menyatakan bahwa kematian Yesus sebagai manusia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Nah, Yesus yang mana yang dimaksudkan? Yesus yang diperanakkan Bapa. Inilah pentingnya Nyonya White kutip Amsal 8 ayat 22, 29, dan 30. Sebab sejak zaman Paulus sudah ada Yesus yang lain, bahkan sampai sekarang. Gereja Advent itu sendiri sudah mempercayai Yesus yang lain, yaitu Yesus yang bukan diperanakkan Bapa. Mereka mengatakan Yesus metafora. Inilah kebenaran penting dan vital yang perlu kita pahami dan mengerti serta percayai. Yesus yang adalah anak Allah yang diperanakkan Bapa, merendahkan diri dan turun ke dunia menjadi manusia sama seperti kita, agar Dia menggenapi nubuatan Kejadian 3 ayat 15, yaitu mengalami kematian, dan melalui kematiannya Yesus meremukkan kepala ular, yaitu si setan. Jika kepala ular remuk, ular itu mati. Itulah yang Paulus catat dalam Ibrani 2 ayat 14 ini. Inilah sebabnya Yesus telah memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kita tidak perlu takut sama setan yang dapat membunuh tubuh, sebab setan sudah remuk kepalanya. Yesus telah menang, dan karenanya Roh Nubuat berkata dalam A Call to Stand Apart, halaman 44, paragraf 4. Bagi orang percaya, kematian hanyalah masalah kecil. Kristus berbicara tentang itu seolah-olah itu hanya sesaat. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur, saat hening dan kegelapan. Hidup itu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yohanes 8 ayat 51 dan 52, Kolose 3 ayat 4. Ingat, jangan salah pilih Yesus. Yesus yang Nyonya White maksudkan dan Paulus kabarkan adalah Yesus anak Allah yang Bapa peranakan. Sebab dalam Yesus anak Allah inilah hidup kekal dikaruniakan. Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jelas sekali, saudaraku dalam Tuhan. Hidup kekal itu ada dalam Anak-Nya Allah Bapa, anak yang sesungguhnya Bapa peranakan dan bukan metafora. Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan Yesus anak yang metafora. Karenanya jangan salah pilih. Hidup kekal hanya ada dalam Yesus anak Allah yang Bapa peranakan. Alkitab tidak ada mengajarkan tentang anak Allah metafora. Jadi saudaraku dalam Tuhan,
Yesus pasti berada di samping kita. Tetapi sebagaimana pemuda Ibrani berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku." Intinya, para pemuda ini, mau selamat atau tidak, mereka tidak khawatir. Mereka percaya kepada Allah apapun yang terjadi. Inilah yang harus menjadi bagian hidup kita. Banyak umat Allah yang berpikiran salah. Banyak yang merasa kalau selalu lolos dari maut dan selalu terjadi mujizat dalam hidupnya, maka itu bukti bahwa Allah beserta dia. Ini pemahaman yang rendah. Kenapa rendah? Karena ini berdasarkan hikmat manusia dan tidak ada iman. Bukti bahwa Allah beserta kita bukan berarti selalu lolos dari maut. Memang benar, sering terjadi keselamatan dalam hidup kita oleh karena perbuatan Allah. Tetapi kalaupun tidak dan harus mati, bukan berarti Allah tidak beserta kita. Disinilah iman kita bekerja. Kita tidak takut akan kematian karena percaya Yesus anak Allah yang Bapa peranakan sudah musnahkan setan dan telah memegang kunci maut. Dan dalam Yesus ada hidup yang kekal. Jadi, kalaupun kita mati dan mati dalam Yesus, kita akan bangkit. Yesus akan bangkitkan kita. Seperti Louis de Berquin, kita hadapi maut dengan wajah bersinar. Martin Luther bersaksi dalam Kemenangan Akhir halaman 153 paragraf 2. Oleh karena jika Kaisar memanggil saya tidak menyaksikan bahwa panggilan itu adalah panggilan Allah sendiri. Jika mereka menginginkan membuat keributan terhadap saya, dan sangat besar kemungkinannya, karena bukan atas perintah mereka saya disuruh menghadap, saya akan menyerahkan masalah itu ke tangan Tuhan. Dia masih tetap hidup dan memerintah, yang telah memelihara 3 orang pemuda di dalam dapur api yang menyala-nyala. Jikalau dia tidak menyelamatkan saya, hidup saya kurang berarti. Marilah kita cegah Injil itu dari jatuh kepada hinaan orang jahat, dan marilah kita tumpahkan darah kita demi Injil itu, agar mereka yang takut akan firman itu memperoleh kemenangan. Bukanlah hakku untuk menentukan apakah kehidupan saya atau kematian saya menyebabkan keselamatan semua orang. Yang mulia bisa mengharapkan segala sesuatu dari saya, kecuali melarikan diri dan menarik undur keyakinan saya. Saya tidak bisa melarikan diri dan demikian juga menarik kembali ajaran-ajaran saya. Siapa Tuhan yang Martin Luther percayai? Tuhan Yesus. Sebab Luther berkata, dia masih tetap hidup dan memerintah, yang telah memelihara 3 orang pemuda di dalam dapur api yang menyala-nyala. Kita sudah baca tadi, Yesuslah yang bersama-sama 3 pemuda Ibrani tersebut. Jadi, Luther menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Dan kalaupun harus mati, Luther tidak khawatir. Yang utama bagi dia bukan hidupnya, tetapi jangan sampai Injil yang kekal itu jatuh kepada orang jahat. Bahkan Luther berkata, mari kita tumpahkan darah kita demi Injil itu, agar menjadi kesaksian. Dan perhatikan yang warna hijau. Luther berkata, bukanlah hakku untuk menentukan apakah kehidupan saya atau kematian saya yang menyebabkan keselamatan semua orang. Entah dia hidup atau mati karena peristiwa tersebut, hal itu bukan yang utama. Soal mati dan hidup bukan bagian kita manusia. Tugas kita adalah tetap berdiri teguh dalam kebenaran, sebagaimana 3 pemuda Ibrani dan Martin Luther, serta kabarkan kebenaran Injil apapun yang terjadi. Dan untuk bisa menghidupkan semua ini, kita harus belajar di sekolah Kristus. Kita harus belajar kepada Kristus. Kenapa? Sebab Yesus telah lebih dahulu mengalaminya, dan karenanya dialah guru kita yang sejati. Agar melalui kesukaran, kita belajar berserah kepada Yesus, entah mati atau hidup, kehendaknya yang jadi, dan membuat kita semakin rindu akan sorga. Apa pilihan saudara? Saya berdoa agar saudara memilih Yesus anak Allah yang Bapa peranakan dan tinggalkan anak metafora. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau satu-satunya Allah yang benar, yang hadir beserta kami melalui Immanuel, anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran ini, sebab kami saat ini hidup dalam masa yang tidak menentu dan semakin dekat dengan akhir masa. Yesus tidak lama lagi akan datang. Biarlah teladan 3 pemuda Ibrani, teladan Louis de Berquin dan Martin Luther menjadi bagian kami, yaitu tahu bahwa Yesus hadir beserta kami dalam masa kesukaran dan berserah kepadanya apapun yang terjadi. Sebab Yesus yang pegang segala kunci maut, dan di dalam Yesus terdapat hidup yang kekal. Dan kiranya melalui kebenaran ini semakin banyak umat-Mu yang meninggalkan doktrin anak metafora dan kembali kepada satu-satunya anak Allah yang diperanakan Bapa, yaitu Yesus Kristus. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Mohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa atas nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.